Hai, Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Season 4. Subrek dan likenya ya kakak. Yuk gasken. Mendengar kata-kata Liu Wentian, Fan Wuxiao tertawa terbahak-bahak, dan sikapnya menjadi lebih sombong dan sombong. Dia tampaknya telah melihat dirinya sebagai penampilan tertinggi dari Dewa Alam Semesta Utara, dengan suara dingin. Pedang kuno legendaris ada di tangan, yang dapat menghentikan saya, tidak peduli siapa itu, selama saya berani menghentikannya, saya akan membunuhnya dengan pedang. Bintang Gu Zong adalah contoh terbaik. Selama pidato, dia mengangkat pedang kuno legendaris tinggi, seperti orang-orang di pavilion Wanjian di bawah, matanya dipenuhi dengan cahaya fanatik, dan tubuhnya diselimuti cahaya pedang pamungkas, seolah-olah dia ingin bergabung dengan pedang kuno legendaris, tidak peduli apa. Kamu saya. Namun, tepat ketika tawa itu paling bangga, sebuah suara agak hijau perlahan terdengar di lembah. Fan Wuji, kepercayaan Anda pada pedang kuno yang legendaris benar-benar buta dan bodoh. Tidak heran Anda tidak ragu untuk menyerahkan segalanya, tetapi juga kendalikan pedang kuno yang legendaris. Pendekar pedang, yang seharusnya bertanggung jawab atas pedang dan menggunakan pedang sebagai jalan, tetapi sebagai Master Pavilion Wanjian, kamu bingung dengan pedang dan terbalik. Itu benar-benar sedih. Suara ini tidak sengaja disembunyikan, begitu keluar, ruang yang kacau menjadi tenang, dan perhatian semua orang tertuju padanya, fokus pada lereng bukit tidak jauh. Di sana, berdiri seorang pria muda berpakaian hitam, membawa pedang, berjalan dengan langkah ringan, dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa, sampai benar-benar muncul di mata semua orang. Luo Yun. Kerumunan pavilion Wanjian menunjukkan warna yang kompleks di mata mereka. Mereka berpikir bahwa Chu Xingyun adalah pengkhianat pavilion Wanjian, tetapi pernyataan sebelumnya membuat mereka ragu dan penuh dengan kebingungan. Kerumunan Xinchen Guzong juga melihat Chu Xingyun, dan matanya penuh kemarahan, hanya mata Liu Xiun yang berkedip, dan ada desahan omong kosong di mulutnya. Untuk mata yang berbeda dari orang banyak, Chu Xingyun tidak memperhatikannya, dia datang ke depan Fan Wuji, dan mata gelap menatap langsung seperti ini, penuh dengan sarkasme pedas. Luo Yun, kamu sangat baik. Fan Wuji merasakan tatapan mengejek Chu Xingyun, dan setelah beberapa saat merenung, dia tiba-tiba tertawa. Tawanya berlanjut, dan berkata sambil tersenyum. Kamu hanya seorang pemuda, di bawah usia 20, tetapi kota yang meramal itu sangat mengerikan. Dia berani menghitung pavilion Wanjian dan Sekte Bintang Kuno, dan memprovokasi dua pertempuran berdarah. Aku bagaimanapun, saya masih memandang rendah Anda. Namun, atas inisiatifmu sendiri, aku memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan dan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Tiba-tiba, Fan Wuji menambahkan kalimat lain. Di matanya, Chu Xingyun hanyalah iblis jenius yang sedang naik daun, meskipun ia memiliki kekuatan dan bakat, ia jauh dari ancaman baginya. Karena ini, setelah kemunculan Chu Xingyun, Fan Wuji sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hatinya, dan merasa bahwa dia bisa membunuhnya kapan saja, di mana saja, dan tidak terburu-buru. Kamu sepertinya memiliki masalah dengan kata-katamu. Chu Xingyun juga tersenyum, dan suara yang tenang membuat orang tidak merasa panik. Dia berkata, pertama, pertempuran berdarah antara Wanjian Pavilion dan Ancient Clan of Stars, saya hanya akan membimbing. Jika Anda tidak memiliki ambisi sedikit pun di hati Anda, dalam menghadapi 130.000 tentara dari Ancient Clan of the Stars, Anda tidak akan mengejar mereka. Gila itu tidak akan mendesak pedang kuno yang legendaris, jadi itu akan membuka cincin pembunuhan dalam upaya untuk secara paksa mencaplok bintang-bintang kuno. Sejak Chu Xingyun memasuki pavilion Wanjian, ia telah menembus ambisi mengerikan Brahma. Karena alasan inilah Chu Xingyun dapat menggunakan ambisi ini untuk berhasil mengatur konspirasi berat, membuat bintang leluhur kuno dan pavilion Wanjian berhadapan, dan membiarkan Fan Wuji tidak lagi menutupi ambisinya, dan kemudian memicu badai berdarah. Baru saja, kata-kata yang diucapkan oleh Fan Wuji juga membuktikan ini. Kedua, aku tampaknya tidak mati kali ini. Sebaliknya, orang yang meninggal adalah kamu, Brahma Wuji. Chu Xingyun berbicara dengan ringan, dan suara itu membuat mata Fan Wuji menggumpal di sana, wajahnya senyum lebih kuat. Hanya karena kamu ingin membunuhku. Fan Wuxia terus tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, pedang kuno legendaris di tangannya mulia, sosok putih berkabut muncul, dan kepalanya berdiri di atas kepala Fan Wuji.
Sosok putih ini secara alami adalah roh pedang dari pedang kuno yang legendaris. Saya melihat bahwa tidak ada yang mudah di wajahnya, alisnya kencang, dan dia menatap Chu Xingyun dan lubang hitam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ini adalah orang bodoh yang tidak mendengarkan ketidakpuasan saya." Bagian dari pikiran diintegrasikan ke dalam lubang hitam, dan rasa pesona tidak nyaman. Pedang kuno yang legendaris dan lubang hitam telah bertarung satu sama lain dengan cahaya dan bayangan yang tak terhitung. Oleh karena itu, roh pedang tidak asing dengan kekuatan mengerikan dari lubang hitam, dan bahkan bisa dikatakan sangat jelas. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Chu Xingyun telah menjadi tersihir, dan pikiran yang mendalam secara bertahap mengikis jiwa, cukup untuk mempengaruhi kata-kata dan perbuatannya. Dan proses ini tidak hanya penuh dengan bahaya, itu dapat ditempati oleh iblis kapan saja, tetapi juga akan menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya. Setiap jejak sebanding dengan siksaan paling kejam di dunia. Manusia yang sangat bisa menanggungnya. Pedang kuno yang legendaris tidak mengerti Chu Xingyun Ming tahu biayanya sangat mahal, ia sebenarnya harus jatuh ke iblis, biarkan niat jahat menggerogoti tubuh, dan menderita rasa sakit siang dan malam. Apakah penting bagimu jika aku terpesona? Chu Xingyun mencibir, dan berkata dengan ironis. Dibandingkan dengan hati iblis, aku menderita sakit siang dan malam. Aku tidak akan pernah memilih pedang kuno yang legendaris. Lagi pula, aku tidak ingin menjadi kambing hitam dan menanggung rasa sakit karena mematahkan pedang, bukan kamu. Pedang kuno dan roh pedang, cahaya pamungkas, agak terdengar. Pada akhirnya, mereka hanyalah seorang pengecut yang tidak berani menghadapi kemunduran. Apakah kamu berpikir bahwa apa yang kamu katakan dapat memiliki dampak sekecil apapun pada diriku? Kamu. Jian Ling sangat marah sehingga Chu Xingyun marah dengan tiga mayat, dan wajahnya menunjukkan wajah yang mengerikan. Dia tahu bahwa Chu Xingyun telah menembus segalanya, tidak ada lagi kata-kata, dan cahaya putih berkedip, dan dia langsung terintegrasi ke dalam Brahma. In vivo. Nyanyian pedang yang dalam terdengar, dan mata Fan Wuji berkedip dengan cahaya yang terus-menerus. Pedang itu bergetar, menunjuk langsung ke kepala Chu Xingyun, dan suara itu berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu begitu sombong dan memandang rendah segalanya, ya, aku lihat saja ombak apa yang bisa kamu buat sendiri. Dia mengangkat matanya dan menatap Chu Xingyun tepat di depannya, senyum itu semakin dingin, tetapi Chu Xingyun mencibir, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat tangan kanannya perlahan. Tampar. Dengan menjentikkan jari, di bawah keheranan semua orang, di belakang Chu Xingyun, dua sosok hitam muncul tanpa peringatan. Kedua sosok gelap itu tidak tinggi dan napasnya biasa-biasa saja, tetapi ketika Fan Wuji melihat wajah kedua sosok itu, ia tidak bisa mengatakan apa-apa ketika mencapai mulutnya, dan ia tersangkut di tenggorokan. Hanya celoteh murmur. Tidak hanya dia begitu, semua orang di tempat kejadian, termasuk Liu Wentian, ketika mereka melihat dua wajah ini, baik mata mereka memicingkan mata, atau pupil mata anak-anak mereka, satu persatu, mereka tidak bisa lebih terkejut, hati mereka kosong. Kalian berdua sudah mati. Mengapa, bagaimana kamu masih di sini? Kata-kata Liu Wentian benar-benar bergetar, dan orang yang mati itu tiba-tiba dibangkitkan. Ini tidak bisa dipercaya. Anda tahu, kematian Chang Cixiao dan Qin Qiumo diperiksa olehnya secara pribadi, dan bahkan mayat keduanya disimpan olehnya sekarang, ketika mereka melihat orang mati dan dibangkitkan, tentu saja mereka akan merasa sangat terkejut dan gemetar. Selain itu, ia juga sangat memperhatikan bahwa praktik kultivasi Chang Cixiao dan Qin Qiumo berubah, dan benar-benar mencapai 4 tingkat yin dan yang, dan suasana di sekitarnya juga menjadi sangat dingin dan dingin, seperti alat membunuh tanpa jiwa, itu sangat aneh. Ini benar untuknya, terutama untuk semua orang. Mereka semua pucat oleh adegan ini. Hanya Fan Wuji yang tetap tenang, matanya bergerak, dan dia berkata kepada Chu Xingyun. Kamu tidak pernah membayangkan tingkat pesonamu. Itu begitu dalam sehingga dia tahu bagaimana memadatkan budak pedang lubang hitam. Fan Wuji dan Sword Spirit bergabung bersama, dan pikiran dan hati mereka berkomunikasi satu sama lain, jadi mereka secara alami tahu epi lubang hitam. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chu Xingyun begitu dalam sehingga dia mampu mengondensasi budak pedang lubang hitam, dan juga membiarkan budak pedang melahap sejumlah besar jiwa, meningkatkan basis kultivasi ke dunia 4 kali lipat yin dan yang. Tidak heran kamu begitu sombong, ternyata itu tergantung, tetapi dengan dua budak pedang, kamu tidak bisa mengubah situasi pertempuran sama sekali.
Fan Wuji berteriak dingin ingin menekan ketajaman Chu Xingyun, mengangkat kepalanya, tetapi menemukan Chu Xing mata Yun sedikit menyipit, dan ada tawa di mulutnya. Tanpa peringatan, seluruh ruang bergetar, dan di hadapan semua orang, di belakang Chu Xingyun, pusaran ungu hitam yang aneh muncul, memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Pusaran ungu dan hitam ini menyapu segala penjuru, aliran cahaya menerpa langit, dan gejolak amarah berubah menjadi tornado yang mengejutkan, mengkomunikasikan dunia dengan kekuatan menghancurkan dunia. Apa itu? Kerumunan itu memusatkan pandangan mereka, tetapi mereka melihat pusaran ungu dan hitam di depan mereka. Tiba-tiba, aliran pita ungu dan hitam keluar. Pita ini menunjukkan bayangan kavaleri. Beberapa saat kemudian, jumlah bayang-bayang kavaleri telah mencapai 3.000, dan mereka berdiri dalam barisan, mengirimkan gemuruh getaran, semuanya tenggelam dalam tornado, dan bergegas menuju tempat ini. Di kiki tornado, cahaya gelap melesat dari angin, tiba-tiba bergegas ke langit, cahaya hitam mekar, dan seluruh kehampaan diselimuti, awan gelap tidak lagi cerah. Darah Wu Jing berlama-lama di sekitar cahaya hitam, dan embusan angin meniup tabardenya, mengirimkan suara berburu, yang memberinya jejak sikap acuh tak acuh, tetapi lebih dari itu adalah niat bertarung dan niat bertarung. Tentara ini sebenarnya tentara, dan latihan kultivasi semua orang telah mencapai triple spirit, bagaimana ini mungkin? Pemimpin itu sangat aneh, dia dipenuhi dengan saki di sekujur tubuhnya. Sepertinya dia dibentuk oleh kondensasi saki. Lebih anehnya, mengapa napas yang dia keluarkan mirip dengan nirvana? Apakah benar dia juga orang kuat nirvana? Melihat penampilan tiba-tiba dari 3.000 Jing Tianjun, kerumunan membuat suara yang luar biasa, terutama aura ekstrim Wu Jingsui, yang mengejutkan pikiran semua orang. Darah Wu Jing adalah setengah manusia dan setengah tubuh boneka, dan seluruh hidupnya telah lama digabung dengan 3.000 Jing Tianjun. Di bawah pencairan Jiao Wuling kejahatan yang sangat jahat, ia dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya dengan menelan napas. Hal yang sama berlaku untuk 3.000 Jing Tianjun. Sebelum itu, ada pertempuran berdarah antara Star Guzong dan Pavilion Wanjian. Ratusan ribu orang kuat elit tewas di tempat langit kebencian, dan gas darah kosong. Kekompakan yang dibentuk oleh keduanya adalah makanan terbaik mereka. Karena ini, budidaya 3.000 Jing Tianjun hanya dipromosikan menjadi triple spirit surgawi, dan Wu Jingsui sekali lagi menembus belenggu nirvana dan mencapai keadaan nibana. Ini juga salah satu alasan mengapa Chu Xingyun tidak menembak. Merasakan nafas nirvana pada Wu Jingsui, wajah Fan Wuji dan Liu Wentian menjadi sangat buruk. Mereka memandangi 3.000 pasukan Jingtian yang terengah-engah dan tiba-tiba merasakan napas mereka tercekik. Seorang guru harimau. Matanya beralih dari Jing Tianjun, tiba-tiba, mata Fan Wuji dan Liu Wentian membeku pada saat yang sama, dan pupil mereka menyusut dengan keras. 3.000 pedang. 3.000 armor pola bintang. Keduanya berseru hampir karena kegembiraan, sebagai orang-orang kuat nirvana, dada mereka sangat bergelombang dan tubuh mereka gemetar, hampir pingsan di tempat. Kata-kata mereka segera menarik perhatian orang banyak. Mereka saling memandang, dan mereka semua dikejutkan oleh getaran murid. Guru harimau serigala di depannya mengenakan baju besi pola bintang 3.000 bintang kuno dari bintang-bintang. Pegang 3.000 pedang Pavilion Wanjian. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan bingung untuk sementara waktu, dan segera mereka menyadari bahwa Pavilion Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen telah mengalami penjarahan, dan semua sumber daya dan warisan dicuri. Sekarang, mereka akhirnya tahu, di mana pria misterius ini yang mencuri. Jiangguang melonjak ke langit, turbulensi itu hebat, perlindungan sekte yang hebat rusak, dan mereka yang menggerakkan situasi di kota bintang suci bukanlah Pavilion Wanjian, tetapi Anda dan tentara di belakang Anda. Apakah saya benar? Kata Liu Wentian masih gemetaran, pada saat ini, dia benar-benar menyelesaikan semua keraguan dan merasakan kemarahan. Segel pedang yang aku tanam, kamu sudah retak, dan mengandalkan kekuatan lubang hitam, telah menyembunyikan semua orang, diam-diam mengobrak-abrik Pavilion Wanjian, benci, aku seharusnya sudah memikirkan ini. Rasanya sangat panas dan sangat tidak nyaman. Dahulu kala Qi Yang Sen mencurigai Chu Xingyun, tetapi pada saat itu, Fan Wuji sangat percaya diri, berpikir bahwa Chu Xingyun ada di tangannya, seperti semua orang tahu, dialah yang benar-benar memegang kendali. Liu Wentian dan Fan Wuji saling memandang, dan di mata mereka, api kebencian menyulut. Sepertinya mereka telah mencapai kesepakatan tertentu. Mereka tidak lagi saling membenci,
tetapi menatap Chu Xingyun dengan dingin. Mereka akhirnya tahu bahwa semua orang di belakang layar Chu Xingyun, Paviliun Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen, telah menjadi pionnya dan dimainkan dengan tepuk tangan. Untuk alasan ini, keduanya tidak lagi terus bertarung, keduanya ingin membunuh Chu Xingyun Zhu Yixue malu. Orang-orang dari Paviliun Wanjian dan bintang-bintang leluhur kuno, kedua belah pihak juga membubarkan pikiran membunuh mereka, melangkah keluar, dan menyapa Chu Xingyun, tetapi mereka belum punya waktu untuk berbicara, dan ruang ini tiba-tiba naik bersama streamer spiritual Tao. Suara gemuruh terdengar, dan aliran kekuatan spiritual berkumpul dari langit, dan berubah menjadi kandang spiritual yang luas, menutupi seluruh ruang, dan tidak jauh, ada kilatan kilat berkedip, kecepatannya sangat cepat, instan saya datang ke kerumunan dan tertawa terbahak-bahak. Wah, saya telah memerintahkan Anda untuk memblokir ruang oleh ular sanca Taiksu, dan di luar ruang, Mo Wanggong akan memimpin tim untuk menjaga. Kecuali kelompok orang ini memahami teknik pergeseran ruang yang legendaris, jika tidak mereka ingin melarikan diri. Orang yang membuat suara terbungkus dalam cahaya petir, dan orang banyak tidak bisa melihat wajah sebenarnya dari Lusan sama sekali. Namun, pada saat dia mendengar suara ini, Fan Wuji mengejutkannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang bergemuruh, dan berkata dengan suara bergetar. Bagaimana mungkin suara ini begitu akrab, di mana tampaknya telah terdengar? Dalam kehampaan, guntur yang berjatuhan dan cahaya berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan sosok Lin Tianchong, tubuhnya ditutupi dengan bekas luka dan bekas luka, lengan kanannya kosong, memancarkan rasa senja yang kuat. Namun, orang tua ini yang tampaknya sekarat kapan saja, tetapi membuat tubuh Lin Tianchong gemetar dengan ganas, kakinya menjadi lunak, dan ada keinginan kuat untuk runtuh. Apa yang terjadi? Apakah Anda mengenali orang ini? Liu Wentian bertanya dengan suara rahasia ketika ia adalah orang pertama yang mencapai titik Fan Wuji. Van Gogh berbalik dan menelan ludah, lalu dengan pahit berkata, ketika saya meninggalkan kota bintang suci, saya telah berurusan dengan orang tua ini, dan latihan kultivasinya telah mencapai tingkat nirvana dari 6 kesengsaraan. Kata-kata ini seperti palu yang berat, memukulnya keras-keras dalam pikiran Liu Wentian, membuatnya merasa pusing. Pria tua ini dengan tangan kanannya terpotong sebenarnya adalah penguasa 6 perampok nirvana. Lebih penting lagi, menilai dari kata-kata tadi, tampaknya orang tua ini juga bantuan Chu Xingyun. Liu Wentian penuh dengan kecemasan di dalam hatinya, dan begitu juga dengan Fan Wuji. Bahkan kejutan di hatinya bahkan lebih buruk lagi. Ketika dia mengingat adegan-adegan dalam benaknya, ekspresi di wajahnya menjadi lebih pahit. Dia akhirnya tahu bahwa penampilan Lin Tianchong pada hari itu tidak disengaja. Chu Xingyun telah menembus segalanya sejak lama, dan membiarkan Lin Tianchong bersembunyi di tempat gelap terlebih dahulu. Langkah seperti itu, selain memblokir tembakannya, juga dapat mengungkap situasi Paviliun Wanjian baik secara sengaja atau tidak, menyebabkan dia berada dalam keadaan kacau. Dan dengan demikian meninggalkan kota suci bintang dalam semalam, entah kenapa membawa semua jenis keraguan. Ini adalah wajah sebenarnya dari seluruh konspirasi. Sejak awal kita telah jatuh ke dalam perhitungan. Fan Wuji menahan napas, dia melihat ke kejauhan, dan bisa dengan jelas merasakan bahwa tahanan spiritual ini, ada napas tebal yang tak terhitung jumlahnya. 3000 Jing Tianjun, Wu Jingsui dan Lin Tianchong, ketiganya sangat tiran. Tetapi ini tidak semua kartu Chu Xingyun, dan ada ribuan orang, sudah ditempatkan di luar dan memotong jalan. Kekuatan yang dikendalikan oleh Chu Xingyun sangat tirani, bahkan tidak lebih lemah dari Paviliun Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen, tetapi kekuatan teroris seperti itu tidak ada yang tahu, juga tidak pernah melihatnya. Metode persembunyian semacam itu hanya sensasional, dan membuat semua orang dalam kegelapan. Retret telah rusak, jadi mari kita lakukan segera, jangan buang waktu. Chu Xingyun tiba-tiba membuka mulutnya dan memecah kesunyian ruang. Saya melihatnya memimpin untuk melihat Wu Jingsui dan berkata, Wu Jingsui, Anda memimpin 3000 Jing Tianjun untuk diisi, dan secara paksa menerobos 2 gerbang utama. Selama periode ini, tidak perlu memegang tanganmu, membunuh demi membunuh. Berbicara, dia segera berbalik dan bergegas ke Lin Tian. Adapun Liu Wentian, dia memberikannya kepada senior Lin. Meskipun orang ini telah terluka parah, dia memiliki banyak cara, dan dia tidak harus peduli tentang hal itu. Setelah menahannya, saya akan membiarkannya pergi.
Dua suara terdengar, seperti perintah militer, lebih kuat, sehingga Wu Jingsui dan Lin Tianchong diam, dan cahaya roh bela diri yang benar-benar berbeda mekar, satu dingin dan jahat, yang lain keras dan megah, dan dengan cepat menyapu angin. Bergemuruh. Tetapi melihat Wu Jingsui memegang tombak dicat Fang Tian dengan satu tangan, tubuh tombak terkejut, dan kejahatan jahat besar Jiao Wuling muncul dari atas kepalanya. Dia adalah kepala naga, dan 3.000 tentara Jing Tian adalah tubuh naga. Di depan lemparan besar. Momentum seperti itu tidak jatuh dari kehampaan, dua orang banyak telah menunjukkan keadaan ketakutan, gemuruh meledak Jing Tianjun seperti pisau tajam, secara paksa merobek kerumunan, di bawah kuku, darah menodai tanah, tapi lebih banyak melolong, berkabung. Mengambil pedang sebagai serangan dan baju besi sebagai pertahanan, terus memotong posisi lawan. Adapun 6 Yin dan yang orang kuat, aku akan menghadapinya sendiri. Wu Jingsui sudah tidak mampu menanggung pertempuran di hatinya, dia terkejut. Halberd, tubuhnya berubah menjadi ulat jahat, naik langsung ke langit, dan menyambut semua Yin dan yang kuat. Orang ini berperang seperti biasanya. Melihat Wu Jingsui membunuh kerumunan, Lin Tian tersenyum tipis. Dia kembali menatap Liu Wentian, wajahnya masih tertawa terbahak-bahak, tetapi di mata berlumpur itu, tetapi ada kilatan guntur. Lin Tianchong melangkah maju, membawanya sebagai pusat, langit guntur dan cahaya berubah menjadi gelombang besar, menyapu ke segala arah, menindas Liu Wentian, membuatnya merasa seperti berada di laut guntur yang sangat deras, dan ia akan tenggelam kapan saja. Saya mendengar bahwa Anda mahir dalam seni bintang-bintang, dan Anda dapat menggunakan penguasa kuno untuk memerintah bintang-bintang. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Dengan suara sombong ini jatuh, sosok Lin Tianchong menghilang. Musnahkan semua kekuatan spiritual, hanya guntur yang tak ada habisnya. Di tanah, kedua belah pihak berada dalam pertempuran sengit, membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kehampaan, darah Wu Jing mengubah tombak menjadi naga, dan dia sendiri bertarung melawan 6 Yin dan yang kuat. Di ketinggian, cahaya guntur menutupi langit, dan tidak ada tanda-tanda Lin Tianchong dan Liu Wentian. Situasi ini membuat Fan Wuji menarik nafas dingin dan melihat ke belakang, tetapi menemukan Chu Xingyun berdiri di depan dirinya sendiri. Ruang ini tampaknya sengaja diisolasi, hanya mereka berdua. Fan Wuji memandang Chu Xingyun, dan dia tidak berani lagi memandang rendah dirinya. Dia memandang Chu Xingyun, bola matanya terus berputar, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Di mana orang-orang ini, dan mengapa kamu bisa mengarahkan mereka sesuka hati? Apa tujuanmu, mengapa kamu harus mengarahkan Wanjian Pavilion dan Xinchen Sekte dengan cara ini? Satu demi satu pertanyaan, dari mulut Fan Wuji, dia sudah mengepalkan pedang kuno yang legendaris, dan pedang itu membingungkan dan menyebar ke segala arah. Napasnya sangat khusyuk dan khusyuk. Namun, Chu Xingyun tidak menjawab pertanyaan Fan Wuji, dan setelah menyeringai, dia berkata, apakah kamu ingin terus bertindak? Apa maksudmu? Wen Yan? Pikiran Fan Wuji berkedut, tetapi dia memasang ekspresi bingung, tubuhnya melangkah mundur diam-diam, dan terus bertanya. Melihat ini, Chu Xingyun tersenyum lagi, mencengkeram dengan tangan kanannya, dan menarik keluar lubang-lubang hitam. Pedang gelap dan gelap memancarkan cahaya hitam yang aneh. Ketika melihat lampu-lampu hitam ini, wajah Fan Wuji tiba-tiba berubah, melirik ke bawah, dan menemukan bahwa kilatan pedang kuno yang legendaris tidak lagi ada di tubuh pedang kuno yang legendaris itu, seolah-olah telah kehilangan vitalitasnya, ia menjadi kusam dan kusam. Kamu selaras dengan roh pedang, seolah-olah kamu adalah satu, jadi kamu tidak baru dengan epi lubang hitam, tetapi kamu tampaknya telah sedikit lupa, dan epi lubang hitam juga sangat akrab dengan pedang kuno yang legendaris. Lampu ajaib menyala di mata Chu Xingyun, dan telapak tangannya dengan lembut membelai pisau lubang hitam. Bahkan Kaisar Wu Huang tidak berani meremehkan, tetapi kekuatan pedang ini, Anda tidak dapat menanggung nirwana dari 3 kesengsaraan, Anda harus menyesuaikan nafas sebelum dapat ditampilkan lagi. Kamu mengajukan pertanyaan satu demi satu hanya untuk tujuan menunda waktu. Seseorang dapat menemukan peluang untuk melarikan diri, dan yang lain dapat menyesuaikan napas dan mendapatkan kembali inisiatif. Apakah itu benar? Wajah Fan Wuji memadat, dan dia merasakan perasaan tak berdaya bahwa dia telah terlihat. Dia mengencangkan pedang kuno yang legendaris di tangannya, tetapi mendengar Chu Xingyun berkata.
Sejak awal, aku menggunakan kekuatan lubang hitam untuk membasmi diam-diam dengan semua ilmu pedang cahaya. Dengan kata lain, tidak peduli bagaimana Anda mengatur napas Anda tidak bisa menggambar pada ilmu pedang cahaya, Anda juga tidak bisa mengirimkan pedang pamungkas. Seluruh situasi berada di bawah kendali saya, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak berjuang dan siap mati. Chu Xingyun memegang pedang lubang hitam, seperti dewa kematian di langit, mengeluarkan deklarasi kematian pahit. Dia menatap Fan Wuji yang dilanda panik, dan dia tidak pernah menyembunyikan niat membunuh yang kejam di dalam hatinya. Tanpa bergerak, matanya telah meledak dengan tanda hantu emas gelap. Oke kakak, kita gaskan terus, terima kasih. Tara-tara. Sobat Donghua. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Yuk langsung kita gaskan. Pola hantu berputar, dan napas jahat keluar dari tubuh Chu Xingyun, seolah memotong seluruh ruang, membiarkan Fan Wuwu tanpa sadar menahan napas, matanya kaku di sana. Keduanya menatap satu sama lain, dan atmosfer langsung membeku ke ekstrim, tetapi tidak seperti tempat ini, di dalam awan yang bergulir, guntur dan bintang meledak pada saat yang sama, dan cahaya adalah energi yang mengalir keluar, yang menghancurkan kekuatan spiritual surga dan bumi. Wan Xingluo. Suara menderu panjang keluar dari mulut Liu Wentian. Dia memegang penguasa kuno bintang. Bintang itu meledak terus-menerus dari tubuh penguasa. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa gas nirvana terpancar darinya, dan sebuah meteorit muncul di kehampaan, ke arah tubuh Lin Tianchong meledak. Starbus dan meteorit, keduanya saling terkait satu sama lain, betapa mengerikannya atmosfer. Sebaliknya, telapak tangan Lin Tianchong gemetar, langit menyapu langit, dan lubang di sekitarnya tampak meliuk, berubah menjadi segel kuno guntur, berbelok lurus ke depan, masing-masing sinar guntur dan cahaya tampak tak terhapuskan, keras hingga ekstrim. Aura yang mempesona meledak, dan Liu Wentian merasakan getaran di laut rohnya. Di bidang penglihatan, segel kuno Lei Guang berguling dengan cara yang brutal, dan bintang meledak, dan kekuatan teroris menekan, membuat seluruh wajahnya menjadi sangat pucat. Pada akhirnya, segel kuno Lei Guang jatuh, dan pilar cahaya biru valet menembus awan gelap menerangi seluruh langit dengan tembus cahaya, dan Lin Tianchong berdiri di kekosongan, tetapi mulutnya tidak mengangkat senyum puas, tetapi mengerutkan kening dengan kuat. Di depannya, badai petir mengamuk, dan Liu Wentian, yang berpakaian putih, berdiri di sana, di atasnya, nyala api melonjak. Ketika cahaya petir menyentuh api, itu segera membuat suara mendengus, dan akhirnya membuat suara mendengus, dan akhirnya benar-benar dimusnahkan. Menatap di sepanjang nyala api ini, saya melihat tangan Liu Wentian, dan saya tidak tahu kapan ada busur yang panjang. Busur itu seperti bulan, dan itu merah tua. Nyala api itu melonjak seperti kehidupan, dan dia melompat ke busur, dan nafasnya panas. Seluruh ruang menjadi semakin panas. Pada saat yang sama, Lin Tianchong juga dengan tajam memperhatikan bahwa di tengah lengkungan, sebuah tiang seukuran ibu jari ditata, di dalam tiang, ada sinar api crimson, terbakar keabadian dan abadi. Senjata kaisar, dan itu masih kaisar berkualitas tinggi. Lin Tianchong sedikit terkejut. Nyala api yang melonjak pada busur merah panjang membuatnya merasakan perasaan krisis yang kuat, dan napasnya menjadi cepat. Namun, tepat ketika Lin Tian kagum, kekuatan spiritual Liu Wentian tiba-tiba meraung, tetapi ketika dia melihat tangan kanannya menonjol, dia dengan lembut menutupi spar api, dan segera menarik lengan kanannya, dan benar-benar menghasilkan cabang panah api. Lin Tianchong melihat pemandangan ini, dan hatinya sedikit bergetar. Sebelum dia bisa kembali kepada Tuhan, panah api telah menyapu, dan api membakar langit, dan begitu tersapu, langit api seperti membakar semua benda. Ofensif seperti itu menyebabkan Lin Tian panik, tubuhnya berubah menjadi elang guntur, berbahaya menghindari nyala panah, tapi nyala api masih membakar ke tubuh. Dalam sekejap, rasa sakit yang menggigit menyebar seperti ombak. Rao adalah orang yang bertekad seperti Lin Tianchong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk membuat dengungan yang menyakitkan. Melihat ke belakang, lengan kanannya terbakar, memperlihatkan daging yang gelap dan kering. Ribuan guntur, kilatan petir, bisakah kamu Lin Tianchong? Liu Wentian akhirnya mengenali identitas Lin Tianchong, matanya tiba-tiba jatuh, dan berkata, tanpa diduga, sebagai pria kuat legendaris, kamu rela menyerah seorang anak berbulu yang bermain trik benar-benar mengejutkan saya. Pada saat ini, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menghentikan saya dari membuat keributan?
Lin Tianchong mencibir, tidak memperhatikan kata-kata radikal Liu Wentian, pikirannya bergerak sedikit, dan Thunder Light segera menyelimuti tubuh dan meletakkan kekuatan api yang tersisa mengusir. Aku tidak ingin bertarung denganmu, apalagi kehilangan kedua belah pihak. Liu Wentian menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, aura tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, busur panjang merahnya bergetar, sinar api naik, dan sinar api tidak naik ke awan. Biarkan langit diwarnai dengan api. Busur panjang di tangan saya disebut busur roh Starfire. Ini adalah harta Zenzong, leluhur kuno bintang-bintang. Busur ini telah diwarisi selama ribuan tahun. Setelah busur dibuka, ia dapat menyalakan api surga dan bumi, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Kekuatanmu sangat kuat, tetapi seperti yang baru saja kamu lihat, di hadapan Starfire Spirit Bow, kamu masih tidak bisa melawan. Lebih baik untuk mengambil langkah mundur dan mengakhiri pertarungan yang tidak bermakna ini. Wajah Liu Wentian khusyuk. Ketika kata-katanya meludahkan api menjadi lebih kuat, dan hampir semua kekuatan spiritualnya membarat, tetapi pada saat yang sama, wajahnya secara bertahap menjadi pucat, samar-samar mengungkapkan rasa lemah. Xinghuo Lingbao ini memang harta Zenzong, nenek moyang kuno bintang-bintang. Ia memiliki kekuatan teror yang tiada banding. Bahkan Liu Wentian dari alam Nirvana Sanban tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Sebelumnya, di hadapan Brahma Wujian memegang pedang kuno yang legendaris, Liu Wentian memiliki niat membunuh di dalam hatinya, hanya bersiap untuk mendesak busur ini, tetapi terganggu oleh penampilan Chu Xingyun. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak menentang Lin Tianchong, dan dia hanya melepaskan semua kekuatan spiritual dan mendesak Starfire Spirit Bow dengan semua kekuatannya, untuk membiarkan Lin Tianchong mundur dari kesulitan dan mengakhiri perang. Namun, dia akhirnya meremehkan hati bertarung Lin Tianchong. Di bidang visi, guntur bergulir datang, dan Lin Tianchong berubah menjadi Suantian Leiying, ditangguhkan dalam kehampaan, dengan teriakan panjang, seluruh orangnya diintegrasikan ke dalam guntur, dan ruang itu retak, dan Cao Liu Wentian dengan cepat membunuh. Apakah Anda benar-benar ingin kehilangan kedua belah pihak? Liu Wentian berbicara lagi, tetapi Lin Tianchong masih tidak menanggapi. Dia menggigit giginya dengan keras, jari-jarinya tersentak ringan, dan sinar api di awan itu jatuh seperti cahaya meteor. Sangat mempesona dan menakutkan. Meteor api terbang. Liu Wentian terus meraba, dan nyala api tumpang tindih, yang membuat orang merasa takut. Ketika mereka menyentuh guntur, keduanya meledak pada saat yang sama, dan cahaya Yue menyebabkan langit bergetar. Hanya dalam beberapa saat, dunia terasa panas, ruangnya bergejolak, dan semua api mengerikan turun, menewaskan Lin Tianchong. Panah ini adalah trik membunuh terkuat Liu Wentian. Dia menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Nyala api membakar segalanya. Itu jelas merupakan cara serangan yang paling mematikan. Suara terus-menerus memecahkan langit terdengar, dan nyala api melotot, dan jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Itu sudah sangat dekat dengan Lin Tianchong, tapi Lin Tianchong tidak bermaksud untuk menghindari sama sekali. Tubuhnya menjadi bayangan thunder yang sia-sia, hampir mencapai titik ekstrim. Guntur bergerak dengan cerah. 5 kata meludahkan, dan guntur melintas lagi. Di bawah perhatian mengerikan Liu Wentian, Lin Tianchong, yang berubah menjadi bayangan Leiying, dengan cepat bergegas masuk. Kecepatannya, seperti guntur, jauh lebih baik daripada guntur, terlalu cepat. Itu bahkan lebih cepat oleh meteor api, dan melepaskan segalanya. Bagaimana ini mungkin? Liu Wentian membuka mulutnya dengan ngeri, tetapi tak lama kemudian, dia menekuk busur yang berkilau lagi, dan membuat suara berdenging yang dingin. Dia berteriak. Bahkan jika kamu bisa melewati meteor api yang sedang terbang, apa yang bisa kamu lakukan? Cahaya api ini adalah surga dan bumi. 10.000 kebakaran sudah cukup untuk membakar Anda menjadi abu. Pada akhirnya, Anda masih ingin. Sebelum pidato selesai, Lin Tianchong, yang berubah menjadi bayang-bayang Thunder Eagle, menembus kekosongan dan mengempaskan langsung ke tempat di mana guntur dan api berkobar, kobar api yang panas dan mengerikan menimpa dirinya, tetapi ia tidak bisa menghentikan aksinya sampai robek oleh robekan total. Cahaya api guntur meledak di depan matanya, dan energi mengerikan menyapu, membuat seluruh tubuh Liu Wentian kaku di tempatnya. Sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan besar sudah ada di matanya. Telapak tangan besar ini secara alami milik Lin Tianchong, dan kecepatannya tidak cepat, atau bahkan lambat, tetapi udara tirani yang ditentukan membuat Liu Wentian tidak dapat menghindari pikiran sedikit pun.
Tubuh Reot Lin Tianchong tercermin di matanya. Pada saat ini, tubuh Lin Tianchong penuh dengan bekas luka yang menakutkan, atau berdarah, atau terbakar, atau retak, dan bahkan dalam beberapa luka, api merah berkedip dan melompat bisa dilihat. Dalam kognisi Liu Wentian, cedera seperti itu sudah cukup untuk membunuhnya, bahkan melihat langsung itu membuatnya merasakan kulit kepalanya kesemutan, tetapi dalam menghadapi cedera seperti itu, Lin Tianchong tidak hanya tidak mengerutkan kening, tetapi juga memancarkan tubuh heroik yang kuat gila. Di bawah telapak tangannya, kekuatan guntur yang keras mekar, menekan tubuh Liu Wentian, membuat tubuhnya dan Ling Hai bergetar dengan gila, hampir tidak mampu memegang busur roh yang berkilau di tangannya. Ketika kekuatan guntur menyerbu Ling Hai, tubuh Liu Wentian terguncang, dan darah diludahkan dari mulutnya, membuat wajahnya pucat dan mengungkapkan rasa lemah yang kuat. Awalnya, Liu Wentian mendesak busur roh Starfire dengan semua kekuatannya, dan telah menghabiskan semua kekuatan spiritual, kekuatan guntur mengamuk di tubuh, ia tidak mampu menahan bahkan jejak kekuatan spiritual. Tubuhnya menyentuh tanah, dan sensasi kesemutan menghantam wajah Liu Wentian dengan rasa sakit, tetapi matanya, yang berangsur-angsur menjadi keruh, tetap berada di tubuh Lin Tianchong. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa luka kecil dan besar Lin Tianchong semuanya berdarah, dan api unggun menyentuh manik-manik darah, dan segera membuat suara mendengus, membakarnya sepenuhnya menjadi ketiadaan. Tapi Lin Tianchong tidak menganggapnya serius, melangkah keluar, dan perlahan-lahan mendekati Liu Wentian. Napas di tubuhnya tidak melemah, tetapi menjadi lebih megah, menunjukkan rasa ketekunan. Kamu orang gila. Liu Wentian memuntahkan beberapa kata di giginya. Ketika Lin Tianchong mendekat, dia menemukan bahwa lengan rusak Lin Tianchong telah terbakar menjadi hitam oleh api, dan tulang-tulang di dalamnya bahkan terbakar hitam. Cedera permukaan sudah cukup untuk membuat kulit kepala Liu Wentian mati rasa, tetapi sebenarnya, cedera Lin Tianchong lebih berat. Dalam lari cepat sekarang, dia tidak melindungi tubuhnya dengan kekuatan spiritual sama sekali, dan semuanya berubah menjadi guntur yang keras, memaksa menghancurkan 10.000 ribuan meteor api terbang. Tapi karena ini, kecepatan Lin Tianchong bisa sangat menakutkan. Petir menyambar dan menyulut Qian Kun dan langsung menaklukkan Lin Tianchong, sehingga tidak ada kekuatan untuk bertarung. Langkah seperti itu mengerikan, itu hanya perilaku orang gila. Ini sedikit gila, tapi itu tidak masalah. Yang penting saya menang. Lin Tianchong melirik lengan yang patah, dan kemudian melihat ke arah Liu Wentian yang membosankan, suaranya tenang sampai ekstrim, seolah-olah luka menyeramkan ini, itu bukan miliknya, itu tidak ada di mataku sama sekali. Di mata orang-orang biasa, setiap gerakan Lin Tianchong disebut kegilaan, tetapi baginya, itu tidak lain adalah hal-hal biasa. Sejak kultivasi diri, dia tidak pernah memasuki kekuatan sekte apapun, dan dia tidak pernah menyembah yang lain sebagai guru. Semua metode kultivasi dan semua keterampilan magis berasal dari penjelajahannya sendiri. Proses ini penuh dengan bahaya, rasa sakit, dan akan membunuh Huang Quan kapan saja, dan luka gelap seluruh tubuh Lin Tianchong juga karena ini, itu akan menjadi sangat serius, hampir membunuh hidupnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa metode kultivasi Lin Tianchong seperti menari di ujung pisau setiap menit dan setiap detik menghadapi ancaman hidup dan mati, dan ia harus keluar semua untuk melanjutkan. Lin Tianchong bisa merasakan rasa sakit yang disebabkan oleh cedera mengerikan ini, tapi seperti yang dia katakan, itu tidak masalah. Liu Wentian menatap Lin Tianchong, semakin dia menatap, semakin dia bisa merasakan makna yang menentukan untuk mengabaikan segalanya. Akhirnya, dinginnya wajahnya menghilang dan berubah menjadi napas tak berdaya, perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Ketika desahan ini keluar, Liu Wentian juga menyerah, kekuatan spiritualnya menyatu ke dalam tubuh, dan ia langsung lumpuh di tanah. Namun, pemandangan seperti itu tidak menarik perhatian siapapun. Saya melihat bahwa ruang besar ini telah jatuh ke dalam kekacauan. Kerumunan menghadapi tuduhan Jing Tianjun dan meraung, semua jenis aura mekar, semua mendesak gerakan pembunuhan terkuat. Dalam situasi ini, semua orang mengalahkan diri sendiri, kecuali musuh di depan mereka dan bilah di tangan mereka, sisanya diabaikan. Suasana kekerasan bertabrakan di udara dan mengganggu ruang, yang membuat kekacauan semakin intensif dan tidak ada lagi tempat yang damai. Di ketinggian, situasi pertempuran sama kacau. Wu Jingsui menggendong Fang Tianhua halberd, dan menghadapi kekuatan besar 6 yin dan yang, pada bagian atas kepalanya, Jiao Wuling kejahatan yang sangat besar dan jahat muncul, pembebasan mematikan, membanjiri dunia seperti gelombang. Namun, dia belum menembak.
Di depannya, ada aura mengerikan dan menakutkan untuk menindas tubuh Wu Jingsui, dan dia akan mati lemas, seolah-olah dia kehilangan momentum sekarang. Aneh bahwa orang ini jelas telah memasuki nirvana, tetapi tampaknya kekuatannya tidak sebagus nirvana. Bintang Yin dan Yang yang kuat di leluhur kuno bintang berkata, memandang Wu Wujing dengan ragu. Begitu komentar ini keluar, 5 orang yang tersisa membeku sejenak. Di sisi pavilion Wanjian, hanya ada 2 orang kuat yang tersisa dari Yin dan Yang, Qi Yang Sen dan Fan Wuchen. Kultivasi Yin dan Yang dari Fan Wuchen adalah yang pertama di antara ke-6 orang tersebut. Matanya tajam, matanya jatuh ke tubuh Wu Jingsui, dan dia segera menyalakan lampu merah yang berdarah, seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Tubuh orang ini sepertinya aneh. Fan Wuchen dengan serius mengucapkan suaranya, menyebabkan ke-5 orang itu mengarahkan pandangan penasaran mereka. Ranah Nirvana, 1 guntur yang berat dan 1 musibah, dan tubuh telah dibasuh oleh guntur langit dan dewa bumi sebelum dapat memancarkan Nirvana, tetapi tubuh orang ini tidak memiliki vitalitas sama sekali. Mungkin, kekuatannya yang sebenarnya tidak sekuat Nirvana, hanya gertak sambali. Mendengar suara ini, wajah semua orang dengan gembira mengangkat mata mereka, memobilisasi semua kekuatan spiritual mereka di bawah mata mereka. Serangan teror itu seperti gelombang, dan mereka semua terbang ke arah Wu Jing. Pada saat ini, Wu Jingsui bukan manusia, tetapi tubuh setengah manusia, ia dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya dengan menelan roh-roh jahat melalui roh-roh jahat. Bintang leluhur kuno dan pavilion Wanjian bertempur mati, dan mayat-mayat berbaring di alam liar, dan mereka sangat marah sehingga dengan menelan roh-roh jahat ini Wu Jingsui dapat dengan cepat meningkatkan siu ke negara nirvana dari kesusahan kedua. Tetapi dalam proses ini, Wu Jingsui belum dibasuh oleh surga, bumi, dewa, dan guntur, gas nirvana juga tidak diturunkan. Meskipun ia kuat, ia tidak dapat menggunakan cara ajaib nirvana. Suara gemuruh pecah, dan serangan teroris menekan, menyebabkan Jiao Wuling jahat yang sangat jahat membuat tangisan meratap tubuh Wu Jingsui gemetar, dan ada perasaan samar ketidakberdayaan, tetapi hanya sepasang mata ungu dan hitamnya, masih penuh dengan burung hantu sombong yang sangat besar. Raungan terdengar, niat bertarung Wu Jingsui terbakar, dan di murid yang gelap tampaknya ada dewa pembunuhan yang tersapu keluar dari matanya, membunuh kuartet. Rusak patah-patah. Raungan rendah bergulir, Wu Jingsui melambai Fang Tian untuk menggambar tombak di tangannya, berburu angin tombak meniup jubah, sebenarnya secara paksa menahan serangan mengerikan dari 6 orang. Langkah pertama menginjak Long Yin meraung, gelombang suara bergetar di benak kerumunan, sebenarnya ada tanda ketakutan. Di Suyu, serangan ofensif mengerikan, dan kekuatan spiritual tampaknya berubah menjadi streamer, mengambil darah Wu Jing sebagai pusat dan tersebar ke segala arah. Akhirnya, ruang tidak pecah, darah Wu Jing berdiri di sana, memegang tombak itu, melihat niat perang, seperti dewa pembunuh yang tak terkalahkan. Menyinggung seperti itu, aku ingin mengambil nyawaku. Aku menunggu kebodohan. Kata Wu Jingsui, suaranya disertai dengan tawa bergulir, matanya menyapu, menatap ke bawah pada 6 Yin dan Yang orang kuat. Orang bodoh sebenarnya adalah kamu, bukan kami. Fan Wuchen menghadap Wu Jingsui secara langsung, tidak takut, tetapi penuh ejekan pedas. Dia berkata, latihan kultivasi Anda tidak lebih dari sebuah awan. Itu hanya tidak memiliki kekuatan nirvana yang sebenarnya, juga tidak dapat menguasai banyak cara ajaib. Anda tidak dapat mengatasinya dengan menghadapi kami berenam. Meskipun kamu telah memblokir serangan barusan, kamu hanya mengandalkan kekuatan fisik. Kamu dapat memblokir di waktu berikutnya, tetapi kamu mungkin tidak dapat memblokir yang kedua atau bahkan yang ketiga. Jadi, apa yang kamu katakan dan lakukan sekarang hanyalah gertakan. Tujuannya adalah untuk membuat hati kita takut dan akhirnya menang tanpa perlawanan. Apakah aku benar? Ngomong-ngomong, Fan Wuchen mengangkat dadanya, tidak ada rasa takut di wajahnya, dan begitu pula dengan yang kelima, kekuatan surga dan bumi mekar di seluruh tubuh, naik seperti api, langsung meningkatkan kekuatan ke ekstrim. Mereka ingin menghancurkan darah Wu Jing untuk menghancurkan dalam satu pukulan. Nafas yang mengerikan keluar dari ke-6 orang itu, Wu Jingsui dapat dengan jelas merasakan bahwa, di wajah, ada senyum kesombongan, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, kamu benar, kekuatanku yang sebenarnya jauh di belakang. Level nirvana lebih lemah dari kalian berenam. Ketika Fan Wuchen mendengar ini, dia tertawa dengan bangga.
Jika kamu masih memiliki pengetahuan diri, selama kamu menyerah dan bersedia untuk menyerah ke pavilion Wanjian, mungkin aku bisa menyelamatkanmu hidup seekor anjing. Yang sedang berkata, napas pada tubuh Fan Wuchen tidak menghilang, tetapi menjadi lebih dan lebih ganas, pedang darah seperti cahaya, berlama-lama di sekujur tubuhnya, dan mengunci Wu Jingsui. Wu Jingsui menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah mengatakan kata-kata ini tanpa melihat situasinya." Di sela-sela kata-kata, dia perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke ruang bawah. Mata keenam orang itu tertarik. Dia melihat ke bawah sadar, matanya berkedip, dan seluruh orang terpana. Di mata mereka, di bawah, Jing Tianjun, yang terus-menerus menyerang dan berkelahi, berlari di sepanjang lintasan misterius, pandang pertama tampaknya kacau dan tidak teratur, tetapi ketika tim bergerak, itu memancarkan kesulitan nafas bicara berfluktuasi. Napas ini, sepertinya formasi Wanjian. Napas ini tampaknya merupakan formasi kuno Protoss. Dua suara yang sangat berbeda terdengar hampir bersamaan. 6 pembangkit tenaga yin dan yang membuka mata lebar-lebar, dan mereka semua melihat kejutan di mata orang lain. Pidato itu berhenti, dan dia tidak bisa mengeluarkan setengah kata. Saat itulah mereka tiba-tiba teringat bahwa Jing Tianjun tidak hanya memegang 3.000 pedang, tetapi juga mengenakan 3.000 baju besi berpola bintang. Kedua benda ini adalah objek dari formasi, yang dapat memadatkan sejumlah besar arwah. Namun, selain kaget, mereka juga merasa sangat aneh. Pada saat ini, Jing Tianjun menghembuskan nafas dari keganasan formasi besar Wanjian dan keagungan formasi kuno Protoss, tetapi lebih dari itu adalah Saki, melonjak Saki. Kegilaan ini tampaknya meresap dari kedalaman neraka. Hegemoni, teror, dan membanjiri ruang angkasa, sosok Wu Jingsui jatuh perlahan, berdiri di tengah-tengah tentara Jing Tian. Cahaya ungu dan hitam yang keterlaluan. Wu Jingsui telah berbaris selama puluhan tahun, dan ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karena saya tahu tingkat kekuatan saya, apakah Anda berpikir bahwa saya akan memaksa 1 musuh dan 6 untuk keberanian? Suara Wu Jingsui penuh dengan cemoohan dan pikiran. Dalam sebuah gerakan, cahaya ungu dan hitam mekar, terkondensasi menjadi kepala Jiao jahat, mencurahkan roh jahat yang tak ada habisnya. Perang! Cahaya ungu dan hitam ini menyebar, dan suara menderu keluar dari mulut 3.000 pasukan Jing Tian. Mereka juga memiliki cahaya ungu dan hitam yang naik, mengkondensasi dan menembus satu sama lain, dan akhirnya mengkondensasi tubuh naga ribuan kilometer. Kepala naga dan tubuh naga memiliki roh yang sama, dan ketika mereka bersentuhan, keduanya akan digabung menjadi satu, berubah menjadi roh jahat sejati. Darah Wu Jing berdiri di kepala naga, matanya seperti tinta, dan napasnya sesak, dan ia tampak mendominasi. Ini formasi pasukan yang aneh. Dalam kehampaan, mata dari 6 yin kuat dan yang kuat adalah stagnan. Sampai saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa semua tindakan yang Wu Jingsui baru saja buat hanya untuk menunda waktu, sehingga Jing Tianjun bisa berhasil bertarung formasi. Pada saat ini, Wu Jingsui dan 3.000 Jing Jingjun telah bergabung menjadi satu, berubah menjadi Jiao jahat yang sangat jahat, tetapi dalam sekejap, kekuatan penghancuran yang terkandung dalam mekar roh-roh jahat ungu dan hitam, dengan mudah menekan seluruh kekosongan, dan kekuatannya mengerikan. Sekarang, biarkan aku melihatmu, apa kekuatan sebenarnya dari rasa malu yang ekstrim. Wu Jingsui menunduk seperti tentara tampan di kerumunan, meraung di langit, Jiao Yin mengguncang langit, dan tubuh besar Ji Jiao menyapu udara, dan dia sangat marah di seluruh langit. Bunuh! Wu Jingsui mengangkat tombak Fang Tian di tangannya, dan tombak hitam itu semua sangat kuat. Setelah terdeteksi, tubuh naga meraung, baskom darah membuka mulutnya, dan bahkan ruang pun membanjiri saat ini. Tiba-tiba, di bawah perhatian orang banyak, Jing Tianjun, yang berubah menjadi roh jahat yang sangat jahat, berlari keluar, dan gas ungu dan hitam kaget dan kosong, menyebar ke seluruh dunia, dan suara kuku besi seperti suara perampokan langit dan bumi yang sama. Semua bergegas untuk menghancurkan. Di depannya, lebih dari 1.000 prajurit berdiri di sana. Ketika ulat jahat-jahat datang, orang-orang itu tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan tubuh mereka langsung tercabik-cabik, dan darah bergulir, seolah-olah berubah menjadi gelombang berdarah, meledak dengan panik. Bahkan jika kekuatan mereka tidak lemah, tetapi dalam menghadapi kekuatan serangan absolut, mereka masih terbunuh oleh kehancuran hidup. Pukulan ini murni untuk membunuh. Ini hanya formasi militer regional, tolong jangan puas.
Fan Wuchen meraung keras. Dia melirik kelima orang di belakang, dan keenam orang itu meremas pikiran mereka dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Benarkah? Menghadapi keenam orang kuat Yin dan Yang lagi, Wu Jingsui mencibir. Dia berdiri tinggi-tinggi di posisi kepala naga. Fang Tian melukis tombak seperti badai. Ujung tombak diwarnai dengan cahaya hitam, yang berubah menjadi pembunuhan sombong mengerikan. Tujuannya adalah untuk menusuk langsung ke depan. Bunuh. Wu Jingsui sedang minum lagi, ki tubuhnya jatuh, dan kekuatan Jixia beredar dengan gila-gilaan. Hampir pada saat yang sama, suasana Jixia jahat jauh lebih kuat, dan dia menyapu 6 pembangkit tenaga Yin dan Yang. Setelah melihat ini, 6 pembangkit tenaga Yin dan Yang menembak dengan berani, kekuatan surga dan bumi yang mengerikan mekar, dan langit dan bumi semuanya disingkirkan dari langit. Ketika mereka bersentuhan dengan roh-roh jahat, mereka segera terbang lebih dari 100 pasukan Jingtian, dan roh-roh jahat tubuh itu terkoyak dengan paksa. Sekelompok 3 kali lipat arwah surgawi tidak memiliki efek sama sekali. Fan Wuchen tidak melepaskan sedikit pun kemungkinan cemoohan, tetapi Wu Jingsui tidak marah, dan cibiran mulutnya lebih tebal. Senyum ini tercetak di mata Fan Wuchen. Saya tidak tahu mengapa, ada tanda tidak menyenangkan yang kuat di hatinya. Di matanya, 3.000 Jing Tianjun menyerang lagi. Benar-benar mengabaikan kekuatan dunia 6 orang. Bergemuruh. Jiao Yin berguling, niat membunuh berkecamuk liar, dan keenam orang kuat Yin dan Yang belum pulih, mengambil mereka sebagai pusat, tanah di semua sisi penuh dengan cahaya pedang dan rasa malu, benar-benar menenggelamkan mereka. Jika Jing Tianjun dibandingkan dengan air pasang, pada saat ini, keenamnya seperti batu raksasa di ombak, diselimuti oleh gelombang roh jahat, tidak dapat menembus sama sekali, dan hanya dapat menggiling gigi mereka untuk menahan gelombang tamparan. Mengapa sersan ini suci? Bagaimana mungkin mereka begitu mengerikan? Qi Yang Shen berteriak kesakitan. Dia melambaikan pedang yang menyala di tangannya dengan panik, pedangnya panas, dan dia membombardir Jing Tianjun. Itu terbang keluar. Namun, kekuatan pedang ini tidak bisa menembus tubuh Jing Tianjun, dan mereka semua ditentang oleh armor pola bintang, kemudian Jing Tianjun hanya memutar tubuhnya dan membunuhnya lagi. Masing-masing dari 6 kelompok kekuatan Yin dan Yang menghadapi rasa malu yang sangat besar. Dalam hal kekuatan, mereka dapat menghancurkan 1 orang, tetapi dalam menghadapi tentara Jingtian abadi, hati mereka benar-benar menghasilkan ketidakberdayaan yang kuat. Masuk akal. Pada saat ini, larva jahat besar menyapu tubuh, pedang cahaya berbalik ke langit, terbungkus kekuatan ekstrim yang mengerikan, dan dengan marah mengamuk ke depan untuk menghancurkan tren yang mengamuk, mencekik kerumunan yang tak terhitung jumlahnya di depannya, atau bahkan lurus lawan 6 Yin dan Yang kuat. Dalam menghadapi pencekikan gila Jing Tianjun, Liu Guqiang lelah untuk melawan, dan Ling Hai hampir habis. Pada saat ini, Jiao jahat melilit ancaman 3.000 pedang, cahaya pedang yang tumpang tindih, itu membuat tubuhnya kaku di tempatnya. Saki dan Jian Guang terjalin, dan di atas tubuh Liu Guqiang, ia gagal membuat suara ratapan, dan pandangan matanya ditutupi oleh kegelapan seperti pasang surut, dan kemudian tidak ada kesadaran sama sekali. Mati. Melihat tubuh Liu Guqiang dihancurkan oleh Saki, sisa dari 5 orang bergetar, tetapi pada saat ini, Jiao kejahatan yang sangat jahat terus menerkam, dan nafas berdarah yang menyengat melemparkan hidungnya, hampir menempatkan psikologi mereka garis pertahanan dihancurkan. 3 suara teredam berturut-turut keluar. 2 pembangkit tenaga listrik Yin dan Yang di bintang leluhur kuno, Qi Yang Shen, dihancurkan oleh roh-roh jahat, dan pasukan teroris secara langsung menghancurkan vitalitas mereka tanpa waktu reaksi. Adegan mengerikan meninggalkan Fan Wuchen tanpa ekspresi sombong sekarang. Wajahnya sudah pucat, tubuhnya tiba-tiba mundur, jantungnya berdetak kencang, dan rasa takut yang kuat menyebar di dalam hatinya. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku menggertak? Tiba-tiba, suara dingin dan jahat menyebar ke gendang telinga Vatikan yang bebas debu, membuatnya gemetar. Dia berbalik dengan susah payah, sepasang mata penuh ketakutan, segera diselimuti oleh kecemerlangan ungu dan hitam di tubuh Wu Jingsui. Di antara tubuh tak berdebu. Fang Tian melukis tombak, mengoyak seluruh tubuh Fan Wuchen, dagingnya roboh, dan berubah menjadi noda darah yang menyengat, seperti kabut, meresap ke dalam kekosongan ini, yang belum lama menghilang. Pada titik ini, 5 pembangkit tenaga listrik Yin dan Yang semuanya mati, hanya Liu Xiun yang dibiarkan berdiri di kekosongan, tetapi tubuhnya gemetar gila, dan tidak ada yang lain selain ketakutan di matanya yang indah. Ribuan orang di bawah juga terperangkap dalam ketakutan.
Mereka mengangkat mata dan menatap tajam pada Jiao jahat yang sangat jahat yang berputar di kekosongan, dan darah Wu Jing yang dingin dan sombong. Didominasi oleh rasa takut. Wu Jingsui dan Jing Tianjun bergabung, dan berubah menjadi iblis jahat. Satu menukik, dengan mudah membantai ribuan seni bela diri, dan satu pukulan, dengan kuat membasmi 5 pria kuat Yin dan Yang. Ribuan orang terbunuh, dan Yin dan Yang dihancurkan. Tidak ada yang bisa menolak, bunuh semua. Disinilah kekuatan sejati Wu Jingsui berada dan kengerian sejati Jing Tianjun terletak. Oke, kita lanjut lagi nanti malam, Kak. Hai Sobat Donghua. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Yuk gasken kakak. Takdir pedang. Pertempuran tadi sepertinya lama, tetapi itu terjadi dalam sekejap, tetapi pada saat inilah situasinya berubah secara dramatis. Liu Wentian dan Lin Tianchong berjuang dan kalah. 5 orang kuat Yin dan yang teratas tewas di tangan Wu Jingsui, dan mayat itu tidak ada. Kekuatan tempur top Xingchen Guzong dan Pavilion Wanjian hancur total. Ribuan orang yang selamat juga ketakutan dengan adegan ini. Mereka tiba-tiba tidak memiliki niat perang duniai, hanya ketakutan dan keputusasaan. Dalam situasi ini, banyak prajurit berlari dengan liar menuju kejauhan, mencoba melarikan diri dari neraka berdarah ini, namun, mereka belum tersapu jauh, dan langit tiba-tiba tertutup oleh gelombang spiritual. Suara gemuruh terdengar, dan ketika gelombang kekuatan spiritual turun, vitalitas mereka yang melarikan diri dari seni bela diri juga dimusnahkan, berubah menjadi tubuh yang dingin, dan jatuh dari udara. Seluruh ruang tiba-tiba mati, kerumunan melihat gelombang kekuatan spiritual yang jauh, dan kemudian melihat mayat-mayat berlumuran darah di pegunungan dan alam liar. Pikiran segera jatuh ke dasar lembah, runtuh ke tanah, dan tidak ada suara. Sialan. Fan Wuji menempatkan adegan ini di matanya, murid-muridnya tiba-tiba menyusut, terutama ketika dia melihat Fan Wuchen dan Qi yang sedang tenggelam, tubuhnya menggigil tiba-tiba. Pavilion Wanjian memiliki total 18 master pedang, terlepas dari setiap puncak, dan masing-masing kaisar. Pada saat ini, ke-18 ahli pedang semuanya mati, dan tidak ada yang tersisa. Perasaan sedih yang kuat menghantam hati Fan Wu, seolah-olah dia telah kehilangan segalanya, hatinya menjadi sangat kosong, dan pikirannya kosong. 18 master pedang sudah mati, ada lebih dari 100.000 murid di Pavilion Wanjian, dan ada banyak kematian dan cedera, hanya ribuan yang tersisa. Sekarang Anda, Pavilion Lord Wanjian, juga merupakan waktu untuk melangkah ke Huang Quan. Suara Chu Xingyun perlahan terdengar. Fan Wuji tiba-tiba berbalik, hanya sesaat tubuhnya diselimuti oleh cahaya kutukan, dan rasa lemah yang kuat melonjak dari seluruh tubuhnya, membuatnya hampir tidak dapat memegang pedang kuno yang legendaris. Di depannya, cahaya ungu gelap aneh melintas Chu Xingyun, yang berjarak 100 meter, muncul langsung di depan Fan Wuji. Api lubang hitam terangkat tinggi, hampir menutupi seluruh tubuh Fan Wuji. Gaya Sanshan. Suara dingin meludahkan, Chu Xingyun tidak lagi banyak bicara, pedang lubang hitam langsung keluar, cahaya hitam bergulir, dan kekuatan kehancuran yang mengerikan memuntahkan, seolah-olah seekor binatang gelap yang membunuh semua arah. Hanya karena kamu ingin membunuhku juga. Fan Wuji mencibir, dan pedang kuno yang legendaris itu segera diayunkan keluar, menghadap ke lubang-lubang hitam. Namun, pedang kuno legendaris, yang pada awalnya tak tertandingi, kehilangan rasa tirani aslinya di hadapan lubang-lubang hitam, dan cahaya pedang suram. Ketika kedua pedang itu bertabrakan, cahaya pedang yang mengerikan itu meledak seketika, dan Fan Wuji berada dalam kondisi lemah di hadapan kekuatan kedua pedang itu, dia tidak bisa menahannya, dan segera memuntahkan darah panas. Dengan memuntahkan darah ini, seluruh tubuh Fan Wuji tersentak keluar. Wajahnya jelek, matanya berbalik, dan dia hanya ingin menangkap lintasan Chu Xingyun, tetapi menemukan bahwa wajah tampan Chu Xingyun seperti setan muncul pada dirinya. Di depan, kedua sisi berjarak kurang dari 1 kaki. Chu Xingyun mengayunkan pedangnya lagi, pedang itu lebih ganas, pedang itu lebih kuat, dan wajah Fang Wuhong pucat, ia mengembuskan napas, dan pikiran untuk melarikan diri segera muncul di pikirannya. Pada saat ini, ada yang tak terlihat gaya gravitasi aneh menghantam, seolah-olah sudah lama diperkirakan, langsung mengikat tubuh Zhou. Aku ingin kamu mati, bisakah kamu hidup? Chu Xingyun meludah dengan dingin. Pada saat ini,
Brahma tidak memiliki gerakan arogan yang biasa, wajahnya penuh ketakutan, tubuhnya gemetar, dan dia benar-benar panik. Membalikkan gaya pedang. Meludahkan, dengan Chu Xingyun sebagai pusatnya, cahaya pedang hitam merobek langit, memutar 5 elemen langit dan bumi, dan pusaran cahaya pedang berjatuhan dan jatuh, dan bumi akan terkoyak. Api lubang hitam jatuh, kekosongan berguling, dan pedang menerangi langit. Pedang. Melihat bahwa lubang hitam akan jatuh, Fan Wuji mengertakkan gigi dan mengangkat pedang kuno yang legendaris di tangannya. Pada saat ini, gagang pedang kuno yang legendaris perlahan muncul sebagai tiang seukuran ibu jari, sebening kristal. Secercah cahaya memuntahkan, membuat pedang kuno legendaris yang suram memancarkan cahaya pamungkas lagi. Sungguh kekuatan cahaya yang murni, masih ada jejak napas asli. Mata Chu Xingyun jatuh pada Spar, dan lubang hitam ditekan ke bawah, dan dia tidak bisa langsung memusnahkan kekuatan ini. Aku tidak ingin pergi ke titik ini semula, karena kamu agresif, maka aku menyalahkanku tanpa ampun. Fan Wuji memuntahkan darah, linghai keringnya yang asli bergetar hebat, dan memuntahkan kembali kekuatan psikisnya. Fan Wuji menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, dia bersinar dengan cahaya yang paling ekstrim, napas teror menyebar, membuat kerumunan merasa gemetar, dan mereka menghirup udara dingin. Tidak bagus. Darah Lin Tianchong dan Wu Jing terlihat stagnan, Fan Wuji rupanya mendesak metode rahasia, secara paksa memulihkan kekuatan spiritualnya sendiri, dengan keadaannya yang mengerikan, sekali ditembak benar-benar menakutkan. Seluruh tubuh sekuat naga, berguling-guling di tubuh tanpa henti, dan Fan Wuji juga terhanyut. Matanya perlahan-lahan terangkat, tetapi ia menemukan bahwa wajah Chu Xingyun tidak hanya tanpa rasa takut, tetapi masih tertawa. Itu benar, Chu Xingyun tertawa, dan masih menyeringai. Dengan mengorbankan esensi dan darah, memulihkan kekuatan spiritual, membunuhku dengan kekuatan pedang kuno yang legendaris, dan membunuh semuanya bersama-sama, ide ini bagus, tetapi kamu tampaknya telah melupakan poin yang paling penting. Chu Xingyun tidak terburu-buru berkata, membiarkan Fan Wu terlihat kosong, dia, lupa apa. Chu Xingyun mengambil ekspresi Fan Wuji ke matanya, dan mengangkat alisnya, berkata dengan lembut. Ribuan tahun yang lalu, pedang kuno legendaris dikalahkan oleh pedang lubang api hitam, bahkan dipotong oleh pedang lubang api hitam dan menjadi alat yang rusak meskipun ribuan tahun telah berlalu, ketakutan roh pedang terhadap api lubang hitam belum berkurang hingga setengahnya, dan bahkan semakin meningkat. Kamu menggunakan pedang yang patah untuk mencoba melawan api lubang hitam, dan kamu ingin membunuhku dalam satu gerakan. Tidakkah kamu berpikir bahwa langkah seperti itu konyol? Chu Xingyun memandangi Brahma Wu Kau, yang ekspresinya berubah drastis, dan suara tenang itu dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kesombongan yang kuat, seolah-olah dari kedalaman jiwanya. Dia benar-benar membenci Brahma Wu Kau dan pedang kuno yang legendaris. Pikirannya bergerak sedikit, dan pedang api lubang hitam segera dipenuhi dengan prasasti gelap yang aneh. Segera prasasti ini muncul, pedang kuno legendaris mulai bergetar dengan gila, cahaya pedang tertahan, dan bahkan menghilang tanpa jejak. Ini. Fan Wuji dan Sword Spirit bergabung bersama. Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa takut yang kuat dari spirit pedang, mengerutkan kening, dan memiliki kesempatan untuk mengatakan beberapa kata di masa depan, tetapi dia mendengar Chu Xingyun berteriak. Hancurkan aku. Kata-kata itu jatuh ke tanah, di atas api lubang hitam, semburan kekuatan yang tampaknya datang dari jurang gelap keluar, dicampur dengan jejak sihir, dingin, dan bahkan kegilaan, dan jatuh pada tubuh pedang dari pedang kuno legendaris. Suara renyah terdengar, dan kemudian orang banyak melihat pedang lubang hitam menekan, cahaya pedang pamungkas yang tersebar di kekosongan menghilang, dan setengah dari tubuh pedang jatuh dengan cepat dari langit. Tubuh setengah pedang ini secara alami adalah pedang kuno yang legendaris. Setelah ribuan tahun, kedua pedang takdir legendaris bertemu lagi, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berubah. Kiang. Setelah pedang itu jatuh ke tanah dan membuat suara yang jernih, tidak ada lagi suara. Adegan ini membuat orang banyak gemetar, dan bahkan membuat mata Brahma terbuka. Anda harus tahu bahwa sejak Fan Wuji mengambil alih sebagai Patriark Pavilion Wanjian untuk memonopoli pedang kuno yang legendaris, ia dengan sengaja menggelapkan sumber daya budidaya, berulang kali membunuh murid jenius, dan dengan kuat mengendalikan kontrol pedang kuno yang legendaris. Dalam pikirannya, pedang kuno legendaris mewakili kekuatan absolut.
Selama dia memegang pedang kuno legendaris, seluruh hutan belantara utara sangat miskin, dan tidak ada yang menjadi lawannya, bahkan malam Suesang, dia tidak menempatkan mata. Namun, itu adalah pedang kuno legendaris yang ia anggap sebagai kehidupan. Hari ini, pedang itu benar-benar rusak dan dipotong oleh Chu Xingyun. Butuh ribuan tahun untuk membentuk kembali tubuh pedang, dan pada akhirnya, itu tidak lebih dari itu. Mata Chu Xingyun bersinar dengan cahaya sihir dingin, penuh penghinaan, dan kemudian dia melambaikan pedang lubang hitam lagi dari kekosongan. Tebas. Cahaya hitam menyala, dan tubuh Fan Wuji tercabik-cabik tanpa henti, dan sepotong besar darah bercampur daging dan darah tumpah ke tanah dan bahkan ke hati kerumunan. Tidak. Orang-orang di paviliun Wanjian meraung keras, dan Liu Wentian juga menunjukkan ekspresi terkejut. Brahma tidak dirampok, dia meninggal, dan dia mati di tangan Chu Xingyun. Brahman dengan pedang kuno yang legendaris dan kengerian kekuatan, semua orang melihat di mata, sebuah pedang jatuh, ribuan orang tewas, bahkan Nirvana yang kuat seperti Gu Fanxing, tidak bisa menahan, dibunuh di tempat. Namun, orang yang tak terkalahkan itu juga mati. Chu Xingyun mengayunkan dua pedang berturut-turut, satu pedang memotong pedang kuno yang legendaris, dan satu pedang membunuh Van Gogh, yang sangat mudah. Melihat langit berlumuran darah, kerumunan itu benar-benar memiliki perasaan yang aneh. Suatu ketika, siapa di antara mereka yang bisa memikirkan akhir cerita seperti itu? Di depannya, pemuda berkulit hitam ini sebenarnya adalah pemenang terakhir, dan masih merupakan kemenangan besar. Saat ini, hanya ada dua kata di hati mereka, iblis. Mata semua orang, Chu Xingyun bisa merasakan dengan jelas, tetapi dia tidak peduli sama sekali, memegang epi lubang hitam di tangannya, melambaikan tangannya, cahaya pedang hitam mekar, dan membanting ke arah pedang kuno yang legendaris. Jian Guang bersentuhan dengan pedang kuno yang legendaris. Di bawah kejutan dari kerumunan, di atas tubuh pedang dari pedang kuno, seorang pria parubaya berpakaian putih muncul. Pria dengan cahaya pedang hitam di tubuhnya mengirimkan kesedihan. Melolong. Pria parubaya berpakaian putih ini bukanlah roh pedang dari pedang kuno yang legendaris, dan siapakah itu? Mari kita bertemu lagi. Chu Xingyun tersenyum di pipinya. Dia menatap mata Jianling. Lampu ajaib penuh, dan dia tiba-tiba ketakutan, dan dia melihat sekeliling dengan ngeri. Setelah melihat ini, Chu Xingyun tersenyum lagi, menakutkan matanya. Ribuan tahun yang lalu, Anda tidak hanya dikalahkan, tetapi juga memotong ujung pedang, tetapi untungnya, Anda meninggalkan tubuh pedang tepat pada waktunya dan menyelamatkan sedikit kehidupan. Sekarang, ribuan tahun kemudian, saya tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tubuh Jianling bergetar bahkan lebih. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Chu Xingyun di depannya. Segera, dia hampir tidak ragu-ragu dan berlutut langsung di lututnya. Roh pedang ini. Kerumunan itu menatap roh pedang, dan mereka semua ketakutan dengan adegan ini. Sejauh yang mereka tahu, roh pedang ini telah ada selama ribuan tahun dan merupakan pendiri paviliun Wanjian, tetapi pada saat ini, dia berlutut dan berlutut ke Chu Xingyun. Jianling berlutut dan membenamkan kepalanya dalam-dalam. Suaranya penuh dengan rasa hormat. Dia berkata, "Aku kalah hari ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Buka jaring dan biarkan aku hidup. Untuk ini, saya bersedia mengakui Anda sebagai Tuan dan melindungi Anda sepanjang hidup Anda." Ketika bahasa itu jatuh, hati orang-orang semakin bergetar. Mereka bahkan berpikir mereka memiliki halusinasi pendengaran. Roh pedang-pedang kuno yang legendaris tidak hanya berlutut, tetapi juga ingin mengenali Chu Xingyun sebagai pemain utama. Meskipun aku jauh dari lubang hitam, keberadaanku adalah cahaya pamungkas. Untuk duduk dan menonton selama hampir 10.000 tahun, selama aku mengikutimu, suatu hari aku bisa memainkan peran besar. Aku adalah roh prajurit kekaisaran. Selama aku bisa membentuk kembali tubuh pedang, aku juga akan digolongkan sebagai prajurit kekaisaran di masa depan. Ini pasti akan sangat membantu kamu. Aku juga berharap bahwa Tuan akan menunjukkan belas kasihan dan biarkan aku memberikan kontribusi. Kata-kata memohon belas kasihan keluar dari mulut Jianling. Sementara memohon belas kasihan, dia menatap Chu Xingyun, tetapi dia melihat bahwa wajah Chu Xingyun tidak terkejut, dan ekspresinya sangat dingin. Pada saat ini, Jianling tiba-tiba merasa sedikit gugup. Dia pikir dia akan mengatakan ini, dan Chu Xingyun pasti akan membiarkannya pergi, sehingga dia bisa terus tidak aktif dan menunggu masa depan kembali.
Hanya saja Chu Xingyun tenang, begitu tenang sehingga itu sedikit menakutkan, dan membuat Jian Ling agak buta. Kerumunan melihat pemandangan ini, penuh dengan rasa ingin tahu apa yang Chu Xingyun jawab. Wu Jingsui dan Lin Tianchong juga perlahan membungkuk memfokuskan pandangan mereka pada Chu Xingyun, menunggu jawaban. Roh tentara kekaisaran, terkondensasi di surga dan bumi, juga milik sumber kekuatan. Saya memiliki perpaduan niat pedang dan kendali pedang kuno yang legendaris. Itu bukan hal yang sulit, itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan saya. Chu Xingyun akhirnya berkata, tiba-tiba biarkan roh pedang meledak dengan ekstasi. Tetapi pada saat ini, Chu Xingyun Yufeng tiba-tiba berbalik dan mencibir pada Jian Ling. Bagi saya, keberadaan Anda tidak lebih dari seorang pengecut, apa efeknya pada Anda? Saat suara terus meludahkan, sukacita di wajah Jian Ling benar-benar menghilang, digantikan oleh rasa takut yang kuat. Tiba-tiba, dia berbalik, tubuhnya bersinar dengan cahaya ekstrim, dan menyapu keluar dengan kecepatan yang hampir gila, ingin melarikan diri dari tempat ini. Lagi pula, ketika dia melarikan diri, telapak tangan hitam telah ditekan ke bawah, dengan keras ditembak padanya. Jian Ling membuat suara ratapan yang sangat meratap. Di antara suaranya, tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya berubah menjadi lightsaber seukuran ibu jari, perlahan-lahan jatuh ke Chu Xingyun. Di telapak tangan Anda. Mengangkat harimau selalu menjadi masalah, apakah Anda pikir saya belum melihat pikiran nyata Anda? Hai! Setelah Black Hole Epi melambai dan menggulung angin kencang, dia menabrak lightsaber dengan sangat akurat. Tiba-tiba, lightsaber hancur. Suara gemuruh meletus, dan di bidang penglihatan, napas cahaya yang menakutkan naik ke langit, seperti pilar, dan tiba-tiba melayang ke langit kubah, tetapi pada saat yang sama, cahaya gelap milik Epi lubang hitam juga mekar, lebih luar biasa dan luas. Dalam kehampaan, satu hitam dan satu putih, dua lampu pedang terus-menerus terjalin di antara mereka. Cahaya pamungkas dengan cepat menghilang, berubah menjadi kekuatan paling murni, dan bergabung menjadi pedang lubang hitam, sampai tidak ada nafas, sepenuhnya ketiadaan. Matahari miring ke arah barat, dan sinar senja jatuh di Gunung Wanjian, mengungkapkan sedikit rasa dingin. Angin sepoi-sepoi masih bertiup di aliran gunung, tetapi beriak deras di genangan darah. Pada saat ini di Gunung Wanjian, tidak ada lagi teriakan dan ratapan, semua orang berdiri di tempat menatap Chu Xingyun sampai cahaya putih terakhir menghilang. Ada lebih dari 2.000 orang tersisa di pavilion Wanjian. Tidak ada yang berbicara, mereka masih mencerna kejutan sekarang. Setiap gerakan Chu Xingyun mengejutkan semua orang dan memimpin ribuan orang kuat untuk datang, menindas dua kasus, membunuh Brahma tanpa menjarah, tak terbendung, dan menghancurkan pedang kuno yang legendaris, dan menelan sisa jiwa. Setiap gerakan dapat digambarkan sebagai mengejutkan dan vulgar, keberadaannya misterius dan menakutkan, seolah-olah ia selalu memiliki kartu. Di sisi Xinchen Guzong, kerumunan juga dalam keadaan kecewa. Liu Wentian tergantung di langit. Ketika ia melihat pedang kuno legendaris jatuh ke tanah, ekspresi kematian muncul di wajahnya. Sambil menghela nafas panjang, dia berkata kepada Chu Xingyun. Aku mengharapkan dua perkelahian mati dan tidak akan ada pemenang, tapi aku tidak bisa menebak bahwa semua ini ada dalam rencanamu. Wanjian Pavilion dan Xinchen Ancien Sek adalah di antara 6 gerbang utama. Menurut pemikiran Liu Wentian, bahkan jika seseorang memiliki hati yang buruk, itu tidak lebih dari 4 gerbang utama lainnya. Tanpa diduga, pemenang terakhir sebenarnya adalah Chu Xingyun, seorang pemuda di bawah usia 20. Semua yang saya lakukan hanyalah membiarkan Anda menunjukkan ambisi Anda melalui tata letak. Chu Xingyun melihat ke belakang, menatap Zhao Liu Wentian, dan berkata, jika Pavilion Wanjian dan Xinchen Guzong tidak memiliki ambisi, bahkan memprovokasi, tidak satu pun dari Anda akan bertemu satu sama lain, Anda juga tidak akan sampai ke titik ini. Mendengar kata-kata itu, Liu bertanya Tian tiba-tiba cemberut, dan ekspresi frustrasi di wajahnya bahkan lebih kuat. Di depan gerbang gunung Pavilion Wanjian, dua kasing bisa jadi gencatan senjata, tetapi Fan Wuji memegang pedang kuno yang legendaris. Hal yang sama berlaku untuk Xinchen Guzong, mereka datang ke Pavilion Wanjian dari kota Bintang Suci. Ketika mereka berdiri di gerbang gunung, mereka bisa berbicara dengan tenang. Namun, mereka khawatir Pavilion Wanjian punya ide membunuh.
Keduanya memiliki ambisi dan lebih banyak keserakahan di hati mereka, dan keberadaan mereka yang akan membuat perjuangan lebih dan lebih serius, dan bahkan jatuh ke suatu tempat entah dari mana. Para ambisius untuk kekuasaan dan keuntungan tidak berharap bahwa selama 18 tahun terakhir, saya masih tidak dapat menahan diri sepenuhnya. Liu Wentian mendongak, seolah mengingat masa lalu, matanya memuntahkan rasa penyesalan yang kuat. Dia tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, dan akhirnya, seolah-olah dia akhirnya menyerahkan segalanya, matanya perlahan-lahan menjadi kusam dan berbisik. Jika saya menebak dengan benar, jatuhnya formasi Huzong seharusnya menjadi milik Anda. Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangguk. Ketika ditanya pertanyaan ini, sebenarnya, Liu Wentian sudah memiliki jawaban di benaknya. Meskipun pertempuran tadi cepat, Liu Wentian bisa merasakan kengerian Chu Xingyun, apakah itu Lin Tianchong, 3.000 tentara Jingtian, atau pembangkit tenaga listrik yang memblokir kekosongan ini adalah yang teratas generasi. Dengan keberadaan seperti itu, bahkan di Gurun Utara, seseorang dapat membunuh dunia, dan bahkan membuka sekte, sehingga mengubah pola Gurun Utara dan menjadi kekuatan ketujuh. Bukan tidak mungkin bagi Chu Xingyun untuk menembus perlindungan Guardian Besar. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Liu Wentian bertanya lagi. Dia bingung. Mengapa Chu Xingyun menargetkan Xinchen Guzong dan Pavilion Wanjian? Dalam kesannya, tampaknya tidak ada kasus yang memprovokasi Chu Xingyun. Di mata gelap Chu Xingyun, wajah penuaan Liu Wentian tercermin. Dia berhenti dan bibirnya dengan lembut terbuka. Apakah itu untuk memprovokasi Wanjian Pavilion atau untuk menyetel bintang-bintang kuno, hanya untuk satu tujuan, untuk menyelamatkan ibuku Luo Xingyuan, selamatkan dia dari penawanan. Kata-kata itu belum mendarat. Mata Liu Wentian bergetar dengan keras. Pada saat yang sama, ketika dia mendengar kata Luo Xingyuan, bintang-bintang leluhur kuno di bawah ini juga menunjukkan ketakutan. Mereka semua adalah elit dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang. Tentu saja, mereka memiliki beberapa pemahaman tentang peristiwa tahun ini. Bagaimanapun, hanya satu orang yang dipenjara di seluruh Xingyuan, itu adalah keindahan pertama dari bintang-bintang kuno tahun Liu Mengyan. Mendengarkan Chu Xingyun, dia benar-benar memanggil Liu Mengyan ibunya, lalu Chu Xingyun, apakah dia bukan cucu Liu Wentian? Tidak perlu terus menjelaskan Chu Xingyun, semua orang mengerti. Peristiwa tahun ini datang dari tangan Pavilion Wanjian dan Xinchen Guzong. Kedua belah pihak telah membunuh banyak pembunuhan dan melakukan banyak kejahatan, di antara mereka orang yang paling menyedihkan adalah Chu Xingyun. Ternyata apa yang dia lakukan adalah menyelamatkan ibunya untuk balas dendam, jadi dia menghadapi Pavilion Wanjian dan Sekte Kuno Xinchen, jadi dia sangat kejam, keduanya karena Chu Xingyun. Hati Liu Wentian bergetar, dan pandangannya kepada Chu Xingyun menjadi rumit, dengan kekhawatiran, ketidakpercayaan, dan rasa bersalah, dengan mulut terbuka, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Untuk cucu Chu Xingyun, Liu Wentian telah melupakan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah ingin mengakui bahwa anak perempuannya yang jenius menikahi orang biasa dan melahirkan limbah tanpa bakat. Tetapi pada saat ini, cucu lelaki yang tidak memiliki talenta, berdiri di depannya, pada usia 18 tahun, telah memasuki Yin dan Yang, memegang pedang lubang hitam, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan bahkan duduk dalam pasukan teror, menghancurkan sekte 2000 tahun. Fakta-fakta yang tak terbantahkan ini seperti menamparkan pipi, membuatnya tidak bisa menahan senyum sedih, pipinya bahkan lebih panas. Di bagian lain dari kekosongan, Liu Xiun ditangguhkan di sana, sepasang mata yang indah tampak kosong, bergetar dan berkata pada dirinya sendiri. Luo Yun, dia sebenarnya adalah putra Bibian, dia datang ke leluhur kuno bintang-bintang, bukan untuk perbandingan, bukan untuk Chongbao, hanya untuk menyelamatkan Bibian. Tidak heran dia memiliki mata yang begitu rumit ketika dia tiba di Holy Star City, dia memiliki terlalu banyak di hatinya. Mengenai Chu Xingyun, Liu Xiun memiliki arti cinta, tetapi dia selalu berpikir bahwa Chu Xingyun terlalu misterius, sangat misterius sehingga dia tidak berani mendekat. Sekarang, semua misteri ini telah terpecahkan, tetapi dia bahkan lebih takut untuk mendekat. Dia menemukan bahwa dibandingkan dengan Chu Xingyun, keindahan pertama bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, kesenjangan antara talenta dan hati terlalu besar, dapat dikatakan bahwa itu adalah perbedaan antara awan dan lumpur. Lebih penting lagi, ayahnya, Liu Guqiong, meskipun tidak di tangan Chu Xingyun, meninggal karena Chu Xingyun. Keduanya sama sekali tidak ada di dunia.
Mungkin, ini adalah pembalasan yang harus saya tanggung. Liu Wentian merasakan sakit di mata Liu Xiun, dan hatinya juga menderita, tetapi dia mendongak dan berbicara dengan sedih. Mendengar pidato pengakuan ini, murid-murid Chu Xingyun yang tanpa henti sedikit terkondensasi, menatap pada pria tua berambut putih senja tanpa emosi, pikirannya bergerak sedikit, dan iblis bertinta melompat pada lubang-lubang hitam. Ketika kamu membuat keputusan, kamu harus memikirkan adegan hari ini, semuanya milikmu sendiri. Sama seperti Chu Xingyun akan memulai, suara terdengar di kekosongan, dan ada jejak kemarahan dalam suara itu, yang jelas menyebar ke gendang telinga semua orang. Suara itu jatuh ke kehampaan yang luas, dan tiba-tiba beberapa sosok menyapu dengan cepat. Liu meminta seluruh dunia untuk melihat secara sadar, dan ketika matanya menyentuh orang-orang itu, hatinya menggigil, dan dia segera membeku di sana. Oke kakak, kita lanjut lagi besok.